Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Saya harap semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, senantiasa diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran dalam menjalankan setiap aktivitas kita, terutama aktivitas belajar kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai, terima kasih. Anak-anak sekalian, tiba saatnya kita masuk di bab 3 mata pelajaran Perundang-undangan Kesehatan. Nah, di bab 3 ini kita akan membahas mengenai penggolongan obat. Nah, ini sesuatu yang tidak asing buat kita ya, obat. Tujuan pembelajaran dari bab 3 ini adalah setelah pembelajaran ini siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian obat dan bahan obat dengan tepat, menjelaskan izin edar obat dengan benar, kemudian menjelaskan pengertian obat bebas terbatas, dan obat keras dengan tepat, menjelaskan perbedaan obat bebas terbatas, dan obat keras dengan tepat, memahami pengelolaan obat bebas terbatas, dan obat keras dengan baik, mengelompokkan obat bebas terbatas, dan obat keras dengan cermat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada bab 3 ini, yakni penggolongan obat. Kemudian untuk peta konsep dari penggolongan obat bebas terbatas, obat keras, dan obat wajib apotik. Pengertian obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Produk biologi meliputi vaksin, imunosera, antigen, hormon, enzim, produk darah, dan produk hasil fermentasi lainnya. Sedangkan bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. Pembuatan obat meliputi seluruh tahapan kegiatan dalam menghasilkan obat yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Selanjutnya adalah izin edar obat. Obat yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar. Setelah sebelumnya dilakukan registrasi adalah prosedur pendaftaran dan evaluasi obat untuk mendapatkan izin edar. Tujuan diberlakukannya izin edar obat adalah untuk membedakan antara obat yang telah terregistrasi dengan yang belum terregistrasi, sehingga konsumen dapat terhindar dari penggunaan obat palsu, tidak memenuhi syarat kualitas dan keamanan, serta obat yang belum memiliki izin edar di Indonesia. Di situ dijelaskan dalam Peraturan Menkes RI nomor 949/Menkes/Per/6 Romawi/2000 tentang registrasi obat jadi. Di situ bisa diperhatikan di e-book yang sudah share, kemudian juga nomor izin edar obat jadi yang sudah nomor terregistrasi ada 15 digit. Di situ juga bisa kalian perhatikan sendiri ya, mulai nomor 1 mulai dari menunjukkan nama obat jadi sampai menunjukkan kemasan berbeda untuk setiap nama, kekuatan, dan bentuk sediaan obat jadi. Kode bentuk sediaan obat, kemudian juga ada contoh nomor izin edar obat jadi, bisa kalian perhatikan di situ. Kita lanjutkan pada penggolongan obat. Penggolongan obat atau golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Kemudian obat bebas
Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter, tidak termasuk dalam daftar narkotika, psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, dan sudah terdaftar di Depkes RI. Contoh obat bebas adalah vitamin atau multivitamin, obat batuk hitam, dan paracetamol. Berkenaan tentang penandaan dan tanda khusus obat bebas telah diatur berdasarkan SK Menkes RI nomor 2380 _A_SKA_1 Romawi _1983, yaitu bulatan berwarna hijau, diameter minimal 1 cm dengan garis tepi warna hitam, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, itu tadi adalah penandaan atau logo dari obat bebas ya. Mohon maaf kalau di ebook yang saya share di situ ada tanda centangnya begini, stabilo, itu bukan bagian dari penandaan obat ya. Jadi obat bebas ini penandaannya adalah lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, diameter dari logo warna hijau ini minimal 1 cm, itu ya penandaan obat bebas. Pengulangan obat yang kedua yakni obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas atau obat yang termasuk dalam daftar W besar, menurut bahasa Belanda, W berasal dari kata waarschuwing yang artinya peringatan. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang diberi batas pada setiap takaran dan kemasan yang digunakan untuk mengobati penyakit ringan yang dapat dikenali oleh penderita sendiri dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contoh obat bebas terbatas adalah obat anti mual, misalnya antimo, kemudian obat flu seperti prokol, dan obat kutu air atau daktarin. Itu adalah obat bebas terbatas. Di sini ada contohnya obat flu INSA ya. Penandaan obat bebas terbatas diatur berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 2380 _A_SK_6 Romawi _83, yaitu tanda khusus berupa lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam seperti terlihat pada gambar di ebook kalian ya. Untuk penandaan atau logo dari obat bebas terbatas yaitu lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Khusus untuk obat bebas terbatas, selain terdapat tanda khusus lingkaran biru, diberi pula tanda peringatan untuk aturan pakai obat. Karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu obat ini aman digunakan untuk pengobatan sendiri. Tanda peringatan tersebut berupa 4 persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam yang terdiri dari 6 macam, yaitu P nomor 1, P nomor 2, P nomor 3, P nomor 4, P nomor 5, dan P nomor 6. Bisa kalian perhatikan P nomor 1 sampai P nomor 6 ini keterangannya apa begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah obat keras. Obat keras atau obat yang termasuk dalam daftar G, dan untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Menurut bahasa Belanda, G berasal dari kata gevaarlijk yang artinya berbahaya. Obat-obat keras juga sering disebut dengan obat etikal atau etikal. Kemudian obat keras adalah semua obat yang satu memiliki takaran atau dosis maksimum atau DM. Pada kemasan diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K besar yang menyentuh garis tepi. Ketiga, semua obat baru kecuali dinyatakan oleh pemerintah Depkes RI tidak membahayakan. Contohnya semua sediaan parenteral atau injeksi atau infus intravena, semua antibiotik, obat hormon, obat golongan sulfa, antihistamin, parloferin, noscapin, narkein, serta garam-garamnya, adrenalin serta garam-garamnya, digitalis serta glikosidanya, zat-zat radioaktif, hidantoin serta derivarnya. Jadi tadi saya ulangi lagi, untuk penandaan dari obat keras adalah lingkaran berwarna merah dengan garis tepi warna hitam, kemudian di tengahnya ada huruf K besar yang hurufnya itu menyentuh tepi-tepiannya ya, jadikannya itu memenuhi lingkaran itu. Kemudian ada obat wajib apotik atau OWA.
Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diberikan apoteker kepada pasien tanpa memerlukan resep dokter, yang bertujuan untuk memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat. Obat-obat yang digolongkan sebagai OWA merupakan obat yang diperlukan untuk penyakit yang sering diderita pasien, antara lain obat antiinflamasi atau asam mefenamat, kemudian anti alergi kulit atau topikal seperti salep hidrokortison, kemudian anti alergi sistemik biasanya CTM, dan obat KB hormonal. Tujuan diadakannya OWA adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan. Yang kedua, meningkatkan pengobatan sendiri atau swamedikasi secara tepat, aman, dan rasional. Meningkatkan peran apoteker di apotik di dalam pelayanan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Kemudian kriteria obat wajib apotik. Di sini ada daftar OWA golongan 1, daftar OWA golongan 2, dan daftar OWA golongan 3. Bisa kalian perhatikan di e-book yang sudah saya share. Nah, itu anak-anak untuk materi kita pada kali ini ya. Ada obat bebas terbatas, kemudian obat keras. Itu bisa kalian pahami lagi dengan kalian membaca e-book yang sudah saya share, atau bisa tanya via WhatsApp ke saya, anak-anak ya. Untuk tugas kalian silakan ditulis ya, apa pengertian dari obat bebas, kemudian obat bebas terbatas, dan obat keras. Berikan contohnya obat yang termasuk golongan obat bebas terbatas, sama obat keras. Kemudian jangan lupa juga yang terakhir adalah gambarlah logo dari masing-masing golongan obat. Jadi obat bebas tadi lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam, diameter minimal 1 cm. Kemudian obat bebas terbatas lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam, dan di tengahnya enggak ada ya. Kemudian kalau obat keras lingkaran berwarna merah, garis tepi berwarna hitam, dan huruf K besar di tengah yang menyentuh tepi-tepi dari lingkaran tersebut. Itu anak-anak ya, untuk tugasnya silakan dikerjakan dengan baik. Kalau masih kurang paham bisa tanya via WhatsApp ke saya. Jangan lupa untuk tugasnya dikumpulkan maksimal pukul 17.00. Itu ya anak-anak ya. Dipersiapkan juga untuk minggu depan kita ada ulangan harian bab 1 Undang-Undang Kesehatan. Disiapkan dengan baik ya anak-anak ya. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisinya, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, istirahat yang teratur, kemudian sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kemudian kalau kalian mau keluar rumah dengan keperluan yang penting silakan kenakan masker. Kemudian tetap terapkan social dan juga physical distancing, dan tetap di rumah aja. Baik anak sekalian, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.